Raja kota yang mendengarnya, ia tidak menyangka bahwa Yehan akan bekerja sama dengan Guit Kegelapan. Namun, Yehan lebih baik mengikuti Guit Kegelapan. Dan setelah ia menjadi raja kota, ia bisa melakukan apapun. Kemudian, Yehan pun mencabut pisau yang ia tusukkan pada ayah angkatnya. Ia pun berkata racun yang ia gunakan adalah rumput lidah naga dan bisa membunuh orang hanya dalam waktu setengah jam. Ditambah lagi, racun tersebut sangat ampuh. Apalagi untuk roh naga bumi sisik seperti Raja Kota. Akan tetapi, ketika Yehan akan menghabisi Raja Kota pun berubah menjadi roh kera angin salju. Dan akhirnya berhasil membuat Yehan mundur. Ketika Yehan kabur, ia pun memberitahu penjaga bahwa ia akan mengejar pembunuhnya. Sementara itu, Raja Kota pun memberitahu Tuan Yeshio bahwa ini adalah ulah Yehan. Dan Raja Kota berkata ia terkena racun rumput lidah naga. Tuan Yeshio yang mendengarnya, ia tahu racun tersebut tidak ada penawarnya. Kemudian Raja Kota pun menyuruh Tuan Yeshio untuk memanggil Nili beserta Jiun. Tak begitu lama, Jiun pun muncul. Namun Nili belum datang dikarenakan ia ada di asosiasi alkemis. Setelah hal itu, Nili pun muncul. Tuan Yeshio berkata ini perbuatan Yehan. Mendengar hal tersebut, Nili pun bergumam. Di kehidupan sebelumnya, pantas saja Jiun tidak pernah menyebutkan soal Yehan. Di sisi Jiun, ia sangat bersedih dan tidak mau kehilangan ayahnya. Raja Kota pun memberitahu ia telah gagal sebagai kewajibannya sebagai ayah yang baik. Kemudian Raja Kota pun memohon pada Nili. Sebagai ayah Jiun, ia meminta agar Nili harus melindungi Jiun baik-baik. Setelah hal itu, Raja Kota pun menjadi semakin kritis. Dan ia pun sangat ingin melihat lebih dekat wajah putrinya. Nili yang melihat hal itu, ia pun teringat di kehidupan sebelumnya. Di saat itu, ia pun hanya bisa melihat ayahnya mati di hadapannya. Nili pun berkata pada Raja Kota, ia sendiri yang harus menjaga Jiun. Dan ternyata Nili bisa menyelamatkan Raja Kota. Karena Raja Kota hanya diracuni rumput lidah naga. Ditambah lagi Raja Kota adalah mertua Nili. Kemudian Nili pun tahu baru saja Raja Kota bergabung dengan roh kera salju. Setelah hal itu Nili pun mulai mengobati mertuanya tersebut. Nili juga berkata walaupun racun ini sangat kuat namun tidak terlalu mematikan. Kecuali Raja Kota tidak sengaja bergabung dengan roh iblis naganya. Dan racun tersebut akan larut ke dalam darah naga. Daripada itu, Yehan pun ingin memanfaatkan hal ini. Namun, Yehan tidak mengetahui bahwa Raja Kota telah bergabung dengan roh kera salju. Sampai di keesokan harinya, Nili pun memberitahu 90% racun telah dibersihkan. Tuan Yeshio yang mengeceknya, ia tahu nafas Raja Kota sudah stabil. Dan ia pun sangat marah kepada Yehan. Dan akan membuat Yehan mengakui kesalahannya. Setelah hal itu, Nili pun menyuruh Jiun beristirahat. Namun, ternyata Jiun mengelap keringat Nili. Dan Jiun juga meminta maaf atas perkataan ia sebelumnya. Jiun memberitahu ia rela melakukan apapun untuk Nili. Dikarenakan telah menyelamatkan ayahnya. Nili yang mendengarnya, ia pun meminta cium di pipinya. Tanpa ragu, Jiun pun langsung menciumnya. Akan tetapi, ketika Nili akan mencium bibir Jiun, Raja Kota pun langsung memukul Nili. Dikarenakan telah menggertak putrinya. Nili pun beralasan, Jiunlah yang rela melakukan apapun untuknya. Hingga pada akhirnya terjadi sedikit pertarungan di sana. Dan Nili berhasil membuat Raja Kota sedikit terluka. Jiun yang melihatnya, ia pun langsung memarahi Nili. Namun ayahnya tidak masalah akan hal itu. Dikarenakan Nili yang telah menyelamatkannya. Ayahnya juga memberitahu di saat ia dalam keadaan kritis, ia mendengar suara ibu Jiun. Ibu Jiun pun berkata, Raja Kota tidak boleh mati sampai Jiun menikah nanti.
Raja kota juga bersyukur Tuhan mendengar doanya, dan ia tahu pasti Nililah yang akan menyelamatkannya. Nili pun berkata, kenapa Raja kota tidak tahu sifat asli Yehan yang sebenarnya. Raja kota pun menjelaskan, bisa saja ia membiarkan Yehan bersaing untuk mendapatkan posisi Raja kota. Namun, ia tidak menyangka Yehan berpihak pada Guild Kegelapan, dan juga mengkhianati kota Glory. Dan mulai saat ini, siapa saja yang menemukan Yehan, bunuh saja langsung di tempat. Nili yang mendengarnya, ia pun berpendapat Yehan pasti akan melakukan hal lain. Jika pemburuan Yehan tidak berhasil, maka Yehan pasti akan lebih berhati-hati. Raja kota pun memberitahu racun yang ada di tangan Yehan. Ia tahu Yehan mengambilnya dari gedung harta penguasa kota. Ia pun meminta Jiun untuk mengantar Nili ke sana dan memeriksanya. Ditambah lagi, jika ada yang berguna untuk Nili, maka Nili bisa mengambilnya. Raja kota juga memberitahu Jiun kalau racun di tubuhnya sudah menghilang. Dan tempat ini adalah teraman bagi Raja kota. Nili juga menambahkan tak perlu khawatir, karena 6 praktisi tingkat emas hitam menjaga di luar kediaman Raja kota. Nili juga berkata Raja kota sudah memiliki roh keras salju yang hebat. Setelah hal itu, Nili pun langsung mengajak Jiun ke gudang harta penguasa kota. Sesampainya di sana, Jiun pun menjelaskan tempat ini adalah salah satu 18 gudang harta kediaman Raja kota. Nili pun bergumam ketika ia datang ke tempat ini. Di kehidupan ia sebelumnya, tempat tersebut telah dijarah. Namun, Nili menebak harta di sini ada sebanyak 1 juta. Jiun pun memberitahu harta di gudang ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mendengar itu, Nili pun bergumam ketika di kehidupan ia sebelumnya, para warga kota Glory membawa harta ke berbagai tempat. Karena di saat itu mereka terdesak serangan gelombang binatang. Dan beberapa dari harta itu merupakan warisan kuno. Setelah hal itu, Nili pun meminta izin kepada Jiun untuk mengambil barang di tempat ini. Kemudian Nili pun mengambil sebuah batu di sana. Nili pun menjelaskan bahwa ini adalah batu dewa penjaga. Ditambah lagi dapat menahan 2 serangan dari praktisi emas hitam. Namun, Nili pun tahu bahwa batu itu harus diperbaiki lagi. Setelah memperbaikinya, Nili pun langsung memberikan 3 batu itu kepada Jiun. Setelah hal itu, Nili juga mengambil giok lautan gunung dan juga tombak kuno mermaid. Setelah hal itu, Nili juga mengambil cukup banyak harta lagi karena nantinya bisa diperbaiki kembali. Yun yang melihatnya, ia berkata Nili sudah mengambil ratusan harta di sini. Jika ayahnya melihat hal ini, ia pasti akan marah. Namun, Nili pun beralasan Jiun juga tahu bahwa ia bisa memperbaiki barang. Ditambah lagi, Nili juga telah memberikan Jiun 3 gulungan legendaris. Mendengar itu, Jiun pun langsung menutup mulut Nili dan juga berkata jangan mengatakannya lagi. Setelah hal tersebut, Nili pun melihat telur emas yang misterius. Nili pun langsung mengeceknya. Namun, ia menjadi bingung dengan daun yang ada di atas telur itu. Akan tetapi, ia tahu ia mempunyai perasaan yang kuat pada telur itu. Nili pun menduga ada makhluk di dalam telur emas tersebut. Namun, Nili berkata selama dapat menyerap kekuatan jiwanya, maka ia bisa dijinakkan. Hingga pada akhirnya, Nili pun memberikan kekuatan jiwanya pada telur itu. Setelah itu, telur itu pun memiliki pesona fisik. Nili pun menduga monster ini di atas tingkat dewa. Namun, di saat yang sama, buku iblis ruang waktu keluar dari tubuh Nili dan langsung terhubung dengan telur emas tersebut. Nili pun menduga monster ini adalah monster ruang dan waktu. Nili juga menceritakan dulu seseorang menemukan rusa ruang dan waktu. Ditambah lagi di dekat rusa itu ada ruang kehampaan. Kemudian jika seseorang mendekat, maka ia akan ditelan oleh ruang kehampaan itu. Ditambah lagi, rusa itu bebas melewati ruang dan waktu. Namun, Nili juga menjelaskan selain rusa, masih ada serigala dan singa.
Tapi sayangnya tiga binatang tersebut tidak bertelur. Kemudian Nili pun menggunakan kekuatannya ketika melihat celah di telur itu. Di saat itu juga Nili pun mengingat kejadian di awal kehidupannya di masa kini, sampai kota Glory menang melawan serangan gelombang binatang. Setelah Nili melepaskan ikatannya dengan telur itu, Nili pun merasakan ia bisa membuat koneksi dengan telur tersebut. Hingga akhirnya Nili pun mengambil telur itu dan akan mempelajari asal-usulnya nanti. Kemudian setelah Jiun dan Nili keluar dari gudang harta, di saat itu leluhur Yayan pun muncul. Ia pun memberitahu bahwa muncul beberapa anggota Guild Kegelapan. Nili yang mendengarnya, ia berkata Guild Kegelapan akan segera dihukum. Dan Nili juga menanyakan apakah leluhur Yayan menemukan sesuatu. Tuan Yayan berkata seperti yang dikatakan oleh Nili bahwa Guild Kegelapan memang memiliki tempat persembunyian, yaitu di sebuah gua yang sangat dalam. Di saat Tuan Yayan menyelidikinya, ia pun menemukan manusia gua dan jejak dari Dark Elf. Nili pun menjelaskan bahwa manusia gua satu ras dengan manusia. Namun, Dark Elf adalah manusia yang mahir dalam semua jenis sihir gelap. Tambah lagi, Tuan Yayan tidak menyangka di pegunungan Leluhur Suci masih ada dunia bawah tanah yang tersembunyi. Dan mereka juga tidak tahu seperti apa Raja Iblis yang merupakan pemimpin dari Guild Kegelapan. Nili pun menyadari cepat atau lambat ia akan bertarung dengan Raja Iblis tersebut. Berpindah di kediaman keluarga suci, Shen Qiao pun melapor kepada Shen Hong bahwa Raja Kota telah diracuni oleh rumput lidah naga oleh Ye Han. Ia juga meyakinkan Shen Hong bahwa Raja Kota pasti mati. Hanya saja mereka pasti akan menutupi berita kematian Raja Kota. Dan ketika pertemuan antar keluarga, nanti berita kematian Yezong tidak bisa disembunyikan lagi. Shen Hong yang mendengarnya, nampaknya ia sangat senang. Dan pada akhirnya ialah yang akan menjadi pemenangnya. Ia juga menyuruh Shen Qiao untuk membawa Ye Han keluar dari kota dan juga bertemu dengan Guild Kegelapan. Sementara itu terlihat Nili pun dan Duan Jian sedang berkultivasi. Nili pun bergumam besok adalah hari pertemuan. Namun meskipun Nili sudah siap sepenuhnya, akan tetapi ia tidak bisa meremehkan kekuatan keluarga suci. Waktu pun terus berlalu sampai akhirnya hari pertemuan pun tiba. Terlihat para keluarga sudah muncul, termasuk keluarga suci. Di saat itu Shen Hong pun melihat formasi 10.000 roh iblis, dan ia pun menyuruh bawahannya melakukan sesuatu. Setelah hal itu, ketika Huyan memasuki tempat perjamuan, penjaga di sana pun terpesona dengan kecantikan Huyan, dan mereka pun berharap bisa menciumnya. Namun justru Huyan langsung memeluk Nili. Di saat itu ia pun berkata, walaupun Nili berpakaian lusuh, tapi seluruh kota Glory tahu dengan kemampuan Nili. Mendengar hal itu, Nili pun memberitahu bisakah Huyan melepaskannya. Namun justru Huyan tetap memeluk Nili, dan ia pun bertanya-tanya kenapa Nili selalu menolaknya. Padahal banyak yang menginginkan Huyan. Melihat hal tersebut, penjaga pun menjadi heran dengan yang Nili katakan. Namun mereka mengatakan bahwa itu wajar, karena keluarga suci saja tidak berani menyinggung Nili. Di saat Jiun tiba, Nili pun langsung menarik Jiun, dikarenakan ia ingin berbicara kepada Jiun. Ternyata Nili mengajak Jiun ke ruang rahasia kediaman ayahnya. Nili pun berkata ia dengar dari Raja Kota bahwa Keluarga Angin Salju membangun ruang rahasia di sini, dan itu untuk persembunyian. Ditambah lagi tempat ini teraman di seluruh kota Glory. Mendengar itu, Jiun pun menanyakan bukankah serangan gelombang binatang sudah berakhir. Nili pun menjelaskan begitu rencana pembantaian keluarga suci terungkap, keluarga suci akan melakukan cara apapun untuk melawan balik. Kemudian Nili pun mengunci Jiun di ruangan tersebut, dikarenakan Nili mengetahui Jiun merupakan kelemahan mereka semua. Dan Nili pun akan mengeluarkan Jiun setelah masalah ini selesai. Setelah hal tersebut, Nili pun kembali ke tempat perjamuan. Di saat itu Nili pun melihat Yeso.
yang merupakan tetua keluarga angin salju. Dan Nili pun mengetahui bahwa Yeso memiliki kekuatan yang sulit ditangani. Namun ternyata Yeso pernah bertemu dengan Nili di saat Nili berdebat dengan Senkyu waktu itu. Namun ia tidak menyangka bahwa Nili dapat melakukan terobosan ranah. Ia pun menduga basis kultivasi Nili sudah jauh meningkat. Hal itu pun membuat para orang tua akan pensiun. Tapi Nili berkata mau bagaimanapun para seniorlah yang membuat para junior menikmati kedamaian di kota Glory. Kemudian Nili pun meminta Yeso untuk menerima kristal darah merah yang diberikan oleh Nili. Hingga pada akhirnya ia pun menerimanya. Nili pun bergumam ia melakukan hal tersebut agar tetua keluarga angin salju memberikan restu hubungannya bersama Jiun. Sementara itu Shen Hong pun merasa ada yang aneh. Karena kenapa anggota keluarga angin salju hanya belasan yang menghadiri perjamuan kali ini. Dan ia pun tahu yang bisa melakukan hal ini hanyalah Tun Yeshio dan Yeso. Kembali kepada Nili, ia pun berjalan menuju teman-temannya. Dan itu untuk memperingati mereka. Jika sesuatu tidak terduga terjadi, mereka harus melindungi diri sendiri. Setelah hal itu, Nili pun menyuruh Duan Jian mengikutinya. Nili pun menjelaskan jika perang dimulai malam ini, maka Duan Jian harus menghalangi Shen Hong. Walaupun harus menyeretnya mati-matian. Shen Hong pun menyuruh Shen Qiao untuk membawa Shen Yan menguji kekuatan Duan Jian. Kemudian mereka berdua pun menuju ke arah Nili dan lainnya. Di sisi lain, Tuan Yeso pun berkata, ia takut Nili tidak bisa mengatasi Shen Yan, dikarenakan Shen Yan ada di peringkat emas hitam. Namun Tuan Yeshio memberitahu bahwa Nili adalah orang yang sulit ditebak. Ditambah lagi, Tuan Yeshio juga menjadi penasaran tentang kekuatan dari Duan Jian. Lalu orang-orang di sana pun membicarakan tentang keluarga naga bersayap, dikarenakan telah membatalkan pertunangan dengan keluarga suci. Hal itu pun membuat Shen Fei mendatangi kediaman keluarga naga bersayap. Namun alhasil Shen Fei pun justru dihajar oleh Ning Er. Tetua di sana juga membela bahwa Ning Er adalah bibit yang unggul, yang tidak pantas dirusak oleh Shen Fei. Sementara itu, ayah Ning Er pun tahu bahwa Shen Qiao jelas akan mencari gara-gara di sini. Dan ia pun ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh keluarga suci. Kemudian Shen Qiao pun berkata pada Ning Er, pantas saja ia membatalkan pertunangan, dikarenakan Ning Er sudah memiliki lelaki lain. Dan Ning Er tidak tahu malu. Ditambah lagi, harusnya pembatalan pertunangan ini disetujui kedua belah pihak. Ia pun menyuruh Ning Er berlutut dan juga meminta maaf pada Petria keluarga suci. Ia juga menggertak ini semua demi kelangsungan hidup keluarga naga bersayap. Namun di situ Nili pun menenangkan Ning Er. Lalu Nili pun berkata mungkin besok Shen Fei akan mati dikarenakan terkena cacar air, dan itu akan menyebabkan Ning Er menjadi janda muda. Mendengar hal itu, Shen Qiao pun akan memberi pelajaran kepada Nili. Namun Nili justru akan memberi pelajaran kepada Shen Qiao. Hingga pada akhirnya terjadi bentrokan antara Shen Yan dan juga Duan Jian. Mengetahui Duan Jian dengan mudah menahan pukulannya, Shen Yan pun menambah tinju kobaran api pada pukulannya. Hal itu pun membuat Tuan Yeshio menyuruh Shen Yan untuk menghentikan hal itu. Namun terlihat tubuh Duan Jian tidak terkena efek dari tinju tersebut. Hal itu pun membuat Tuan Yeshio berkata, apakah Duan Jian adalah monster? Bahkan Shen Hong bergumam jika Raja Kota terkena tinju kobaran api dari jarak seperti ini, pastinya Yezong akan menderita banyak luka. Kembali kepada Shen Yan, ia pun menduga Duan Jian ada di tingkat legenda, dikarenakan mampu menahan serangannya. Hingga akhirnya Shen Yan pun terpental hanya dengan satu pukulan dari Duan Jian. Hal itu pun membuat para tetua terkejut dengan kekuatan Duan Jian. Dan mungkin kekuatan Duan Jian tidak kalah dengan Raja Kota. Tuan Yeso juga tidak menyangka Duan Jian bisa patuh kepada Nili. Dan mungkin Nili memiliki kekuatan untuk menundukkan master yang begitu kuat. Sementara itu Nili pun bergumam, pukulan Duan Jian dapat menyebabkan ledakan yang begitu kuat.
dan praktisi emas hitam akan kalah dalam pertarungan melawan Duan Jian. Namun Nili sadar ini bukan waktunya untuk membunuh. Hingga pada akhirnya ia pun menyuruh Duan Jian untuk menghentikannya. Di sisi lain terlihat Petria keluarga Huyan ia pun menjadi penasaran dari mana asal usul dari Duan Jian. Terlebih ayah Ning Er juga bergumam ia telah meremehkan Nili, dikarenakan Nili mempunyai taktik yang lebih baik daripada Petria yang hadir dalam pertemuan kali ini. Kembali kepada Duan Jian, ia pun berkata sangat membenci wanita yang mempunyai hati yang busuk. Kemudian Duan Jian pun langsung menampar Shen Qiao dengan begitu keras. Namun tak begitu lama Shen Hong pun muncul di sana untuk menghentikan Duan Jian. Ia pun mewakili Shen Yan dan juga Shen Qiao meminta maaf dikarenakan telah menyinggung. Melihat hal itu, Nili pun ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Shen Hong kali ini. Kemudian Shen Hong berkata sayang sekali Duan Jian mematuhi orang seperti Nili. Ia pun menawarkan Duan Jian datang ke keluarga sucinya setelah berjamuan kali ini. Sementara Nili berkata jangan biarkan keluarga suci mempengaruhi suasana hati Ning Er dan juga ayahnya. Mendengar hal itu, ayah Ning Er pun berterima kasih pada Nili dikarenakan sudah membantu mereka. Dikarenakan ia sendiri tidak berani menyinggung keluarga suci, dan itu demi keamanan keluarganya. Nili pun berkata sudah seharusnya, dikarenakan Ning Er adalah sahabatnya. Nili juga mengingatkan ayah Ning Er dan juga lainnya untuk berhati-hati, dikarenakan sebentar lagi pembantaian keluarga suci akan dimulai. Setelah hal tersebut, Nili pun pergi menghampiri dua tetua keluarga angin salju. Kemudian Tuan Yeshio pun menyuruh Nili untuk mengatur tempat duduk untuk Duan Jian. Namun nampaknya Duan Jian tidak mau duduk seperti yang lainnya. Hal itu pun membuat Tuan Yeshio terkejut apa yang dilakukan oleh Nili pada Duan Jian, sampai Duan Jian begitu setia kepada Nili. Tuan Yeshio pun berkata Duan Jian dibawa keluar oleh Nili dari alam penjara abis. Namun Tuan Yeshio tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di alam penjara abis. Terlihat di sana juga para tetua lainnya juga memberitahu bahwa mereka telah meremehkan Nili sebelumnya, dikarenakan Nili bermimpi bisa menikahi putri Raja Kota. Ditambah lagi Duan Jian sebagai tangan kanan Nili. Dengan begitu, Raja Kota pun nampaknya akan menyetujui pernikahan antara Nili dan Jiun. Para Patriark pun mengajak Patriark Nihai untuk bersulang. Dan mereka pun mulai mencari perhatian pada Patriark keluarga tanda surgawi. Di sisi Tuan Yeshio, ia pun menyuruh Nili untuk memimpin perjamuan kali ini. Dan ia pun berharap Nili tak menjadi gugup. Mendengar hal tersebut, Nili pun berkata ia harus menunda lebih banyak waktu untuk Raja Kota. Namun Tuan Yeshio menjadi khawatir dikarenakan mungkin Raja Kota sudah bergerak di luar untuk membantai keluarga suci. Hingga akhirnya Petria keluarga Huyan mengajak Shen Hong untuk minum bersamanya agar menunda waktu lebih banyak lagi. Hal itu pun membuat Shen Hong merasa ada yang aneh dengan perjamuan kali ini. Ia pun bertanya-tanya apakah Raja Kota sudah mati. Terlebih kalau Raja Kota sudah mati, maka perjamuan kali ini untuk memilih Raja Kota yang baru. Namun jika tidak, maka tujuan perjamuan kali ini untuk membantai keluarga sucinya. Namun ia yakin pembantaian tidak akan dimulai jika tidak ada Raja Kota di sini. Ia pun menganggap Raja Kota sudah mati. Hanya saja keluarga angin salju tidak memberitahu hal ini pada patriark yang lainnya. Sementara di kediaman Raja Kota, terlihat orang berjubah pun mencari patriark dari keluarga Huyan. Ia juga menyogok penjaga di sana agar bisa masuk ke tempat Raja Kota. Namun ketika ia berjalan, ia pun mengetahui bahwa jalan ini tidak menuju ke tempat perjamuan. Kemudian penjaga pun langsung saja membunuh orang berjubah tersebut. Dikarenakan ia adalah orang dari keluarga suci yang menyamar menjadi anggota keluarga Huyan. Ditambah lagi Patriark sudah menegaskan jika ada orang dari keluarga suci ingin masuk dan keluar harus dibunuh tanpa ampun. Kembali ke tempat perjamuan, Patriark keluarga Huyan pun masih minum bersama Shen Hong.
Tapi tiba-tiba saja ia pun menghancurkan cangkirnya tepat di depan Shen Hong. Hal itu pun membuat anggota keluarga sucinya bersiaga dan mengeluarkan senjata. Hingga pada akhirnya Shen Hong pun menyuruh Shen Qiao dan lainnya untuk menarik kembali senjata mereka. Kemudian Patriark Huyan pun berkata tadinya ia berpikir keluarga suci akan memberontak. Namun Shen Hong membela itu tidak mungkin, karena keluarga sucinya berbagi suka dan duka dengan kota Glory. Di sisi Patriark keluarga lain, mereka pun mengetahui bahwa Patriark Huyan sedang menguji Shen Hong. Dan nampaknya hubungan antara keluarga suci dan keluarga angin salju sudah sangat buruk. Sementara Tuan Yeso tahu dengan tindakan Patriark Huyan pada Shen Hong, itu menunjukkan bahwa Shen Hong dan keluarga sucinya sudah lama memberontak. Nili juga tidak menyangka ayah Huyan memiliki trik semacam ini. Dan itu menunjukkan bahwa Raja Kota mempercayainya. Terlihat Tuan Yeshio juga menjadi kesal kepada Shen Hong, dikarenakan Shen Hong sudah lama mengincar posisi Raja Kota. Di sisi Shen Hong, ia pun menyadari yang dilakukan Patriark Huyan tadi untuk memperingati keluarga lainnya bahwa hubungan antara keluarga suci dan keluarga angin salju sudah sangat buruk. Ia pun mengetahui bahwa keluarga angin salju memiliki latar belakang yang hebat. Namun jika dibandingkan dengan keluarga sucinya, sudah pasti Patriark lainnya memiliki keluarga angin salju. Terlebih Shen Qiao juga menjadi kesal kepada Nili. Karena jika bukan karena Nili, usaha untuk menggulingkan keluarga angin salju tidak akan sia-sia. Di saat itu Shen Hong pun tahu keluarga sucinya tidak bisa mundur kembali. Ditambah lagi kediaman Raja Kota terus menekan keluarga sucinya. Hal itu pun membuat keluarga sucinya hanya memiliki dua jalan, yaitu keluarga sucinya jatuh atau menunggu serangan balik dari Guild Kegelapan. Sementara di luar kediaman Raja Kota pun akan masuk ke markas keluarga suci. Namun ia dihalangi oleh pelindung yang dipasang oleh leluhur keluarga suci. Raja Kota pun berubah menjadi roh iblis keras saljunya. Dan itu untuk menghancurkan pelindung tersebut. Ia pun tahu keluarga suci sudah lama berkhianat. Namun ia baru mengetahui keluarga suci bekerja sama dengan Guild Kegelapan. Raja Kota pun menegaskan pengkhianat kota Glory harus dihukum. Kembali ke perjamuan, Shen Hong pun merasa ada yang aneh karena acara belum dimulai, walaupun semua keluarga sudah berkumpul. Ia pun bertanya-tanya apakah yang direncanakan oleh keluarga angin salju. Hingga akhirnya Shen Hong pun berkata, bukankah semua keluarga dipanggil untuk membahas cara menghadapi serangan gelombang binatang selanjutnya? Ia pun bertanya Raja Kota ada di mana? Karena sampai saat ini Raja Kota belum muncul. Mendengar hal tersebut, Patriark keluarga lainnya juga berpikiran yang sama seperti Shen Hong. Tapi mereka mengetahui bahwa tindakan Shen Hong kali ini menandakan bahwa memang benar keluarga suci bermusuhan dengan keluarga angin salju. Namun Nili memberitahu bahwa Raja Kota sedang mengurus hal lain. Dan Raja Kota sebentar lagi akan tiba. Nili juga menambahkan yang mengadakan perjamuan kali ini adalah dirinya. Mendengar hal itu, Shen Hong pun tidak setuju. Karena pertemuan yang sangat penting ini malah dipimpin oleh bocah seperti Nili. Namun, Patriark keluarga Huyan, ia pun tidak keberatan jika Nili yang memimpin perjamuan kali ini. Karena ketika serangan gelombang binatang, berkat Nililah kota Glory tidak mengalami banyak kerugian. Hal itu pun membuat tetua keluarga tanda surgawi senang akan hal ini. Karena berkat Lord Nili, keluarga tanda surgawi menjadi dipandang. Ditambah lagi, para penjaga juga memuji jeniusnya Lord Nili dalam menghadapi serangan gelombang binatang sebelumnya. Hal itu pun didukung oleh para tetua dan Patriark di sana. Karena berkat Nili juga, hanya beberapa monster yang bisa menerobos kota Glory. Mendengar hal itu, Shen Hong pun menjadi kesal kepada Lord Nili.
竟然完全压不。 Ditambah lagi, tetua Yesu juga berkata, semuanya tidak akan keberatan jika Nili memimpin perjamuan kali ini, karena Nili telah banyak bekerja untuk kota Glory. Di sisi Nili, ia pun mengetahui sekarang keluarga suci tidak dipandang lagi, dikarenakan perselisihan ini. Sementara Shen Hong pun membela bahwa keluarga sucinya telah menjaga kota Glory selama ratusan tahun, dan ia pun mendengar bahwa keluarga sucinya telah difitnah, yang menyebabkan Raja Kota menekan keluarganya. Untuk itu, ia pun meminta Raja Kota keluar dikarenakan ia ingin menanyakan hal ini. Mendengar hal tersebut, Nili pun setuju akan hal itu. 我赞成，正式加一个公道。 Shen Hong juga meminta kepada Nili untuk memaafkan anggota keluarga sucinya yang sebelumnya mempunyai masalah dengan Nili. Nili yang mendengar hal itu, ia pun tahu Shen Hong mengatakan hal tersebut dikarenakan untuk mencoba membingungkan semua orang. 企图混淆视听。 Kemudian Nili pun memberitahu memang ia mempunyai konflik dengan Shen Fei dan juga Shen Yu. Namun ia menegaskan bahwa keluarga angin salju tidak pernah menekan keluarga manapun dan selalu memperlakukan dengan adil. Para patriark yang mendengar hal itu, mereka pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lord Nili. 明磊落，应该不会做什么小家子气的事。 Namun Shen Hong ingin menanyakan hal lain, yaitu mengapa Raja Kota belum saja tiba. Ia pun menduga Nili dan lainnya menyembunyikan sesuatu darinya. Ia juga berkata bawahannya pernah bertemu dengan Yehan yang sedang terluka parah dan mendapat informasi bahwa Raja Kota telah dibunuh oleh seseorang. Ia pun langsung menuduh bahwa pelakunya adalah Nili. Para patriark yang mendengar hal tersebut, mereka pun tidak percaya. Namun mereka juga menjadi bingung dikarenakan Raja Kota belum saja tiba. Dan mungkin saja yang dikatakan oleh Shen Hong benar adanya. Tapi di sisi Tuan Yeshio dan Tuan Yeso, mereka pun mengetahui kejadian sebenarnya, bahwa Nililah yang menyelamatkan Raja Kota. Ditambah lagi, Petria keluarga Huyan juga tahu bahwa Shen Hong ini sangat licik. Hingga akhirnya ia pun memberitahu Shen Hong bahwa ia telah bertemu Raja Kota di kediamannya. Raja Kota juga sebentar lagi akan naik ke tingkat legenda. Dan Raja Kota pun sebentar lagi akan tiba di sini. Mendengar itu, Shen Hong pun mengakui bahwa Yezong adalah yang terkuat setelah ayahnya, yaitu Tuan Yemo. Dan tidak mungkin Raja Kota mati semudah itu. Namun justru ia menuduh Patriark Huyan yang membunuh Raja Kota, dikarenakan Patriark Huyan adalah orang terdekatnya. Tapi Patriark Huyan, ia pun mengetahui ia harus menahan Shen Hong selama mungkin, karena Raja Kota dan lainnya akan mengepung cabang Guit Kegelapan. Ia pun berkata pastinya Raja Kota sedang ada urusan lain. Namun Shen Hong yakin Raja Kota sudah mati. Ia pun menduga ini hanya gertakan, atau apakah memang Raja Kota masih hidup. Dan Shen Hong pun lagi-lagi memainkan trik liciknya. Ia pun mengatakan Shen Mo mengundang semua patriark di sini untuk menghabisi Yehan, yaitu demi memperebutkan posisi Raja Kota dan juga mempertahankan kota Glory. 消灭余孽，守卫光辉之城。 Nili pun menyadari jika para patriark mengetahui bahwa Yehan telah meracuni Raja Kota, maka situasi akan kacau. Ditambah lagi, walaupun Nili memberitahu bahwa ia telah menyembuhkan Raja Kota, mungkin saja para patriark tidak akan percaya. Hingga akhirnya Nili pun berkata pada Shen Hong bahwa Raja Kota sebelumnya sudah mengumumkan bahwa Junlah yang akan menjadi Raja Kota selanjutnya. Terlebih lagi, jika ada yang merebut posisi Raja Kota dengan sepihak, maka dipastikan orang itu akan dihabisi oleh Tuan Yemo. Dan itu setelah Tuan Yemo kembali. Mendengar hal itu, para patriark pun setuju apa yang dikatakan oleh Nili. Namun Shen Hong justru dengan licik mengatakan bahwa mungkin Nili dan lainnya sudah bekerja sama dengan Guit Kegelapan, yaitu untuk menyingkirkan Tuan Yemo. Mendengar hal tersebut, Nili pun memberitahu Shen Hong apakah ia ingin bertemu dengan seseorang yang berkaitan tentang Guit Kegelapan. Tapi Shen Hong tetap curiga pada Nili dan lainnya selama Raja Kota belum muncul. Hingga pada akhirnya Nili pun menyuruh orang itu kemari, dan ia adalah Shen Ming.
Para patriark pun bertanya-tanya apa hubungannya Shen Ming dengan guit kegelapan. Kemudian Sheng Hong pun beralasan Shen Ming telah mengambil uang keluarga suci dan itu untuk berjudi. Hal itu pun membuat Shen Ming diusir dari keluarga suci. Shen Hong pun menuduh Nili menggunakan Shen Ming untuk memfitnah keluarga sucinya. Hingga pada akhirnya Nili pun berkata, apakah Shen Hong mengetahui tentang bab ketiga dari buku rahasia roh suci, yaitu metode pemurnian jiwa. Para patriark pun mengetahui bahwa teknik tersebut digunakan untuk menyiksa agar target hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Shen Hong pun menduga Nililah yang akan melakukan metode tersebut. Namun ternyata tetua Yesolah yang akan melakukannya, dikarenakan ia tahu tentang metode pemurnian jiwa. Sementara Shen Ming menjadi ketakutan dan meminta Shen Hong untuk menyelamatkannya. Kemudian Shen Hong pun berkata, keluarga suci melakukan ini terlalu kejam. Walaupun Shen Ming telah diusir dari keluarga sucinya, namun ia telah melayani keluarga suci sangat lama. Dan Shen Hong pun tidak akan membiarkan Shen Ming ditindas oleh orang lain. Mendengar itu, Nili pun memberitahu ia tidak akan melakukan metode ini pada Shen Ming. Kemudian dibawa kembali satu orang yaitu Yuhua dari guit kegelapan. 的一个纸，可认得他。 Nili pun memberitahu Yuhua ini adalah orang yang bertanggung jawab menjalin komunikasi dengan keluarga suci. Nili pun tidak percaya Shen Hong tidak mengenal orang ini. Hingga pada akhirnya metode pemurnian jiwa pun akan dilakukan pada Yuhua. Dan seharusnya Shen Hong pun tidak keberatan akan hal ini. Namun ketika tetua Yeso menggunakan teknik pemurnian jiwa pada Yuhua, Yuhua pun dihabisi oleh Shen Hong diam-diam. Dikarenakan Shen Hong sebelumnya sudah menanamkan segel rantai jiwa pada Yuhua. Nili pun menyadari ini merupakan kelalaiannya. Setelah hal tersebut, Patriark keluarga naga bersayap pun tahu. Sebelum Yuhua mati, ia pun melihat Shen Hong membuat segel. Ia pun menduga keluarga suci benar-benar bekerja sama dengan guit kegelapan. Namun di sisi Nili, ia pun masih mempunyai cara untuk menjatuhkan Shen Hong. Sementara itu, Nili pun tidak mengetahui berapa banyak korban setelah pembantaian dimulai. Di lain tempat, Raja Kota dan lainnya pun berhasil memasuki kediaman keluarga suci setelah menghancurkan penghalang di sana. Kemudian, para tetua keluarga suci pun menanyakan maksud Raja Kota mengepung tempat keluarga sucinya. Raja Kota pun memberitahu bahwa keluarga suci telah bekerja sama dengan guit kegelapan. Dan jika keluarga suci menyerah, maka Raja Kota akan mengampuni mereka. Namun ternyata keluarga suci tetap bersikeras melawan. Hingga akhirnya Raja Kota pun akan menghabisi mereka semua. Kembali ke perjamuan, Shen Hong pun menduga Ye Han telah berbohong padanya. Dan sebenarnya Raja Kota belum mati. Ia pun yakin dengan sifat Ye Zong pasti sekarang ia berada di markas besar keluarga suci. Kemudian Shen Hong pun berniat pergi dari sana. Dikarenakan keluarga sucinya tidak dipercaya di kediaman penguasa kota. Namun Tuan Yeshio menegaskan bahwa ini perintah Raja Kota. Demi menyangkut keamanan kota Glory, tidak ada yang boleh masuk dan keluar tanpa alasan. Dan jika ada yang melakukannya akan dianggap sebagai pemberontak. Tapi Shen Hong tidak percaya akan hal itu. Hingga akhirnya Tuan Yeshio pun berkata agar menunggu Raja Kota tiba di sini. Namun Shen Hong lagi-lagi beralasan mungkin saja Raja Kota dan guit kegelapan bekerja sama. Dan itu untuk menyerang keluarga sucinya. Ia pun secara pribadi meminta maaf pada Raja Kota jika tebakannya salah. Mendengar hal itu, Nili pun menjadi geram. Nili pun mengatakan Raja Kota sebelumnya sudah memberitahu tentang perjamuan kali ini. Akan tetapi Shen Hong masih mencurigai Raja Kota. Namun Shen Hong dan lainnya tetap bersikeras untuk pergi. Hingga pada akhirnya para penjaga pun menghentikan mereka. Penjaga pun mengatakan tidak boleh ada yang meninggalkan aula perjamuan. Kalau tidak, keluarga suci akan dianggap sebagai pemberontak. Kemudian para patriark pun menegaskan sesuai perintah Raja Kota, jika keluarga suci berani meninggalkan aula perjamuan, maka harus dibunuh tanpa ampun. Nili pun tidak menyangka keluarga Shen Ming juga mendapat perintah dari Raja Kota.
Dan tampaknya Raja Kota sudah mempersiapkan dengan matang. Shen Hong pun mengetahui bahwa Patriark Shen Ming memegang dekret penguasa kota. Ia pun menduga keluarga Shen Ming dan keluarga Angin Salju telah membentuk aliansi. Hingga akhirnya Shen Hong pun bergumam, sepertinya tidak ada jalan lain lagi. 没有周旋的余地了。 Shen Hong pun merasa ia telah dipermainkan oleh Ye Han. Namun Shen Hong bergumam, untungnya ia sudah siap akan hal ini. Kemudian ia pun menuduh keluarga Angin Salju akan menghancurkan keluarga sucinya yang sudah membantu kota Glory ketika serangan gelombang binatang menyerang. 为之城做出了那么多的贡献， Mendengar hal itu, Nili pun mengeluarkan sebuah buku. Dengan tegas, ia pun mengatakan keluarga suci yang paling sedikit menelan korban ketika mengikuti perang melawan serangan gelombang binatang. Nili juga menjelaskan keluarga suci bisa menjadi salah satu keluarga utama dikarenakan keluarga suci menangkan keluarga bangsawan lainnya. Nili pun berkata yang membantu banyak kota Glory adalah para patriark yang lainnya. Mendengar hal itu, para patriark pun setuju apa yang dikatakan oleh Rod Nili. Namun Shen Hong beralasan dikarenakan murid keluarga sucinya sudah dilatih dengan keras. Daripada itu, ia hanya mengirim 10 orang untuk membantu melawan serangan gelombang binatang. Akan tetapi, Nili mengatakan bahwa Shen Hong hanya beralasan saja. Ia pun akan mengungkap komunikasi antara keluarga suci dan juga Guild Kegelapan. Namun dengan licik, Shen Hong menuduh bahwa keluarga sucinya sengaja akan dibantai. Dan nantinya keluarga lainnya akan menerima hal yang sama. Nili pun bergumam bahwa Shen Hong ini sangat mempunyai banyak akal. Bahkan dengan bukti yang sangat kuat saja, Shen Hong masih bisa menolak mengakuinya. Namun, tiba-tiba saja bawahan Shen Hong pun melapor bahwa markas keluarga besarnya telah hancur. Mendengar hal itu, Shen Hong pun langsung menuduh keluarga Angin Salju bekerja sama dengan Guild Kegelapan, yaitu untuk menyerang keluarga sucinya. Hingga pada akhirnya, ia pun keluar dan juga menghajar para penjaga di sana. Setelah hal tersebut, Nili pun bergerak untuk mengejar Shen Hong. Sementara Tuan Yeshio akan mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis agar Shen Hong tidak bisa melarikan diri. Kembali kepada Rod Nili, ia pun diserang diam-diam oleh Shen Hong. Tapi Nili berhasil melukai Shen Hong memakai senjata dewanya. Sadar bahwa ini memalukan dikarenakan dilukai oleh Rod Nili, Shen Hong pun menyerang Nili dengan niat membunuh. 这结界竟然 Kemudian Nili pun memakai teknik ledakan darah untuk menipu Shen Hong. Namun Shen Hong tidak membiarkan hal tersebut. Ia pun menyuruh bawahannya untuk mengejar Rod Nili. 他给我拦下来！ Tuan Yeshio pun mengetahui bahwa sebagian besar bawahan Shen Hong dari Guild Kegelapan. Kembali kepada Nili, ia pun sedang dikejar-kejar oleh Shen Hong dan bawahannya. Hingga pada akhirnya, Nili pun mengeluarkan gulungan tingkat legenda untuk menghabisi bawahan Shen Hong. Karena bawahan Shen Hong tersebut ada di tingkat emas hitam. 材料制作而成的保命之物。 Melihat hal itu, Shen Hong pun mengetahui bahwa itu adalah teknik gulungan legendaris. Ia pun menjadi heran dari mana Nili mendapatkan gulungan tersebut. Kemudian Shen Hong pun berubah menjadi roh iblis, yaitu elang api suci. Dan ia pun akan menangkap Nili. Nili pun mengetahui bahwa elang suci api jauh lebih rendah daripada naga sisik hitam milik Raja Kota. Dan pantas saja Shen Hong tidak akan pernah bisa naik ke tingkat legenda. Setelah hal tersebut, Duan Jian pun melawan Shen Hong agar tidak terus mengejar Nili. Sementara di sisi Nili, ia pun akan mengaktifkan area pembunuh. Di sisi Tuan Yeshio dan lainnya, mereka pun sedang bertarung dengan bawahan Shen Hong. Kembali kepada Nili, ia pun yakin dengan kekuatan Duan Jian, maka Shen Hong tidak akan bisa melarikan diri sementara waktu. Terlihat Tuan Yeshio dan Tuan Yeshio pun terpukau dengan kekuatan fisik Duan Jian yang bisa bertahan dari serangan Shen Hong. Bahkan jika mereka berdua bersatu, hanya bisa menahan Shen Hong yang telah bergabung dengan roh iblisnya. Di sisi lain, anggota keluarga suci pun sudah terkepung. Kemudian mereka pun memakai teknik bayangan iblis dari Guild Kegelapan untuk melawan balik.
Tuan Yeshio yang melihat hal itu, ia pun menyuruh untuk cepat menghentikannya. Namun, alhasil Tuan Yeshio dan lainnya pun terpental akibat teknik bayangan iblis. Sementara Shen Hong tidak menyangka bahwa anggota keluarga sucinya dipaksa untuk menggunakan teknik bayangan iblis. Ia pun berkata ini sama saja dengan mengakui bahwa keluarga sucinya telah mengkhianati kota Glory. Setelah hal itu, pertarungan antara Duan Jia dan Shen Hong pun masih terus berlanjut. Di sisi lain, para patriark dan lainnya harus segera mengepung keluarga suci karena telah mengkhianati kota Glory. Namun, tetua keluarga suci justru semakin barbar untuk membunuh. Tuan Yeshio yang tidak terima dikarenakan teknik bayangan iblis mengacau dimension penguasa kota, ia pun mengeluarkan Dewa Roh Angin Salju untuk melawan teknik bayangan iblis. Ketua keluarga suci pun menjadi terkejut karena selama ratusan tahun Dewa Roh Angin Salju tidak pernah dipanggil. Ia pun menduga Dewa Roh Angin Salju telah lama menghilang dari keluarga Angin Salju. Kembali kepada Nili, ia pun tidak mengetahui bahwa ini ternyata rencana sebenarnya Tuan Yeshio dan lainnya. Kemudian Tuan Yeshio pun menjelaskan gelombang binatang yang datang 200 tahun lalu, Dewa Roh Angin Saljulah yang menahan serangan 3 monster di tingkat legenda. Dan hal itu membuat kota Glory selamat dari bahaya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Dewa Angin Salju dan juga teknik bayangan iblis. Di sisi tetua keluarga suci, ia pun tidak menyangka Tuan Yeshio akan memanggil Dewa Roh Angin Salju, yaitu untuk melawan teknik bayangan iblis. Ditambah lagi, kekuatan Dewa Angin Salju telah sepenuhnya menekan teknik bayangan iblis. Hingga pada akhirnya, Dewa Angin Salju pun berhasil memotong teknik bayangan iblis. Tuan Yeshio pun tidak akan membiarkan satu anggota keluarga suci pun lolos dari sini. Sementara Tuan Yeshio bergumam dengan esensi roh suci yang disimpan oleh keluarga Feng Shui, maka hanya bisa memanggil Dewa Angin Salju sebanyak 3 kali. Ditambah lagi dengan kalahnya teknik bayangan iblis, maka keluarga suci tidak akan bisa melarikan diri. Setelah hal tersebut, anggota keluarga suci pun dikepung dan akan ditangkap. Di sisi lain, Shen Hong masih bertarung dengan Duan Jian. Ia pun mengatakan bahwa Duan Jian sangat tangguh. Ia juga sedang menunggu bala bantuan dari Guild Kegelapan. Di saat itu, Tuan Yeshio pun akan membunuh anggota keluarga suci, yaitu dengan memakai Dewa Roh Angin Salju. Nili yang melihat hal tersebut, ia pun mengatakan sepertinya tidak perlu mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis. Ditambah lagi, menggunakan formasi membutuhkan banyak roh iblis tingkat emas hitam. Sementara itu, Guisa pun tiba-tiba saja muncul di saat Tuan Yeshio akan membunuh keluarga suci. Tuan Yeshio pun tidak menyangka bahwa Guisa masih hidup. Di saat itu, Nili pun mengingat pertarungan Tuan Yeshio dengan Guisa waktu itu. Sementara para patriark lain pun berkata keluarga suci benar-benar bekerja sama dengan Guild Kegelapan. Kembali kepada Guisa, ia pun memberitahu bahwa luka yang ia dapatkan waktu itu hanyalah ringan. Ditambah lagi saat ini tuannya sedang mengasingkan diri. Daripada itu, ia dan Longsa yang akan memerintah saat ini. Namun ketika Tuan Iblis keluar, maka kota Glory dengan mudah dihancurkan. Ia pun menawarkan Tuan Yeshio dan lainnya menyerah dan patuh pada Guild Kegelapan. Hingga pada akhirnya Tuan Yeshio pun menyerang Guisa dengan Dewa Roh Angin Salju. Tapi ternyata tidak berhasil menerobos pertahanan Guisa. Tuan Yeshio pun menduga Guisa telah masuk ke tingkat legenda. Kemudian Guisa pun menyerang balik dengan kekuatannya. Tuan Yeshio yang melihat hal tersebut, ia pun tidak menyangka bahwa Dewa Roh Angin Salju bisa terdesak melawan Guisa. Patriark Huyan juga menjadi terkejut dengan kekuatan Guisa. Ditambah lagi dengan kekuatan pemimpin Guild Kegelapan yang sangat mengerikan. Namun patriark lain menjadi heran mengapa dengan kekuatan begitu hebat, Guild Kegelapan tidak langsung menyerang kota Glory. Kembali kepada Shen Hong, ia pun berhasil menjatuhkan Duan Jian. Ia pun mengatakan dengan kekuatan Guild Kegelapan tidak perlu lagi takut bahkan dengan Tuan Yemo. Ia pun menjadi yakin setelah Tuan Yemo menua, keluarga Angin Salju pasti akan musnah.
必灭无。 Sementara itu, Nili pun mengetahui bahwa Guisa hanya berpura-pura naik ke tingkat legenda, yaitu dengan memakai pusaka. Namun di hadapan Nili itu tidak ada apa-apanya. Ditambah lagi, jika Nili mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis kembali ke pertarungan, para Patriark pun mengatakan di seluruh kota Glory siapa lagi yang bisa melawan Guisa. Tak lama setelah hal tersebut, Raja Kota pun tiba bersama bawahannya. Yezong pun melihat bahwa Dewa Roh Angin Salju ditekan sepenuhnya oleh Guisa. Raja Kota pun bergumam, ia jelas bukan lawan dari Guisa. Tapi di sisi lain, ia adalah pilar semua penduduk kota Glory. Jika ia lari, maka seluruh penduduk kota Glory pasti akan menjadi budak dari Guild Kegelapan. Di saat itu, Raja Kota pun mengingat ketika ayahnya yaitu Tuan Yemo berkata, keluarga Angin Salju adalah keluarga yang menjaga kota Glory dari generasi ke generasi. Tuan Yemo pun menanyakan apakah Yezong mampu melindungi kedamaian di kota Glory dan juga memimpin semua orang untuk bangkit, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Hingga pada akhirnya Raja Kota pun yakin walaupun ia mati ia tak akan menyesal. 一死无憾。 Kemudian Raja Kota pun berubah menjadi roh iblisnya dan ia pun berjalan menuju Guisa. Raja Kota merasa setiap langkahnya kekuatan langit dan bumi seperti menyatu dengannya. Dan perasaan ini adalah tingkat legenda. 这感觉 Tuan Yeshio yang melihat Raja Kota maju untuk melawan Guisa, ia pun berkata Raja Kota telah menyebarkan keyakinannya pada semua orang di kota Glory. Sementara di sisi Nili, ia pun mengetahui akhirnya Raja Kota menerobos ke tingkat legenda ketika menghadapi musuh yang kuat. Namun di sisi Guisa, ia pun mengatakan Raja Kota tetap bukan lawannya walaupun sudah menerobos ke tingkat legenda. Setelah hal tersebut, Raja Kota pun menghalau serangan bola hitam dari Guisa. Namun Yezong tidak merasakan kekuatan praktisi puncak legenda. Raja Kota menduga Guisa memakai sebuah trik. Dan benar saja, ketika Guisa menyerang kembali, Raja Kota pun mengetahui bahwa Guisa memakai sebuah benda untuk bisa menyemburkan api naga. Namun ketika Raja Kota menyuruh Guisa menghentikan serangannya, justru Guisa akan melarikan diri. 这光辉之城，我想来就来。 Tapi Nili tepat waktu untuk mencegah Guisa pergi dengan memakai roh nether tingkat emas hitam, yaitu untuk mengunci portal ruang dan waktu. Di saat itu Nili pun bersiap untuk menyerang, dikarenakan ia sudah berhasil mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis. 瞧好了， Melihat formasi itu, Guisa pun bilang bahwa formasi ini mengerikan. Sementara Shenhong mengetahui tanpa portal ruang dan waktu mereka tidak bisa melarikan diri. Namun Guisa mengatakan walaupun tanpa ruang portal, Nili dan lainnya tidak bisa mengalahkannya. Guisa pun akan menunjukkan iblis haus darah yang diberikan oleh Raja Iblis. Kemudian Guisa pun menyuruh Raja Kota dan lainnya mundur. Jika tidak, ia akan memberi pelajaran pada Raja Kota dan lainnya, dikarenakan telah menyinggung Guild Kegelapan. Raja Kota pun bergumam bahwa roh iblis haus darah sangat sulit dilacak. Ia pun menjadi khawatir jika Guisa berhasil melewatinya dan juga membunuh para Patriark yang lainnya. Namun di sisi Nili, ia pun menantang pelajaran seperti apa yang akan diberikan oleh Guisa. Hingga akhirnya Nili pun memakai formasi 10.000 roh iblis untuk menyerang Guisa. Nili bilang hanya perlu 10% kekuatan formasi sudah cukup untuk membunuh Guisa. 鸡的力量就足以灭杀鬼煞。 Setelah Guisa mendapat serangan tekanan iblis gunung dari formasi itu, ia pun mengatakan ia terlalu meremehkan formasi. Sedangkan Nili bilang praktisi tingkat legenda saja pasti akan ditekan oleh formasi ini. Ditambah lagi, jika bukan karena belum menyempurnakan bentuk iblis, maka Guisa sudah mati. Sementara Raja Kota pun tidak menyangka setelah Guisa ditekan oleh formasi, ia akan terluka parah dan juga tak bisa bergerak. Di sisi Shenhong, ia pun terkejut dikarenakan Guisa bisa ditekan seperti ini. Ditambah lagi, ia sudah banyak kehilangan keluarga sucinya. Namun, dengan imbalan hasil seperti ini. Kemudian, di saat itu, Shenhong pun berniat melarikan diri. Tapi Raja Kota tidak akan membiarkan hal itu. Ia bilang dikarenakan jika tahu lebih awal, mungkin hasilnya akan berbeda.
Mendengar hal tersebut, Shen Hong mengatakan dari awal ia sudah salah, dikarenakan ambisinya menguasai kota Glory, dan pada akhirnya ia mati dengan satu pedang dari Ye Zong. Nili yang melihat Shen Hong sudah mati, ia bilang jika Guisa bisa dibunuh, maka kota Glory akan lebih aman. Namun ketika Nili akan menghabisinya, tekanan itu pun dihancurkan dengan mudahnya. Nili pun menduga orang ini memiliki kekuatan di tingkat legenda, ataupun lebih kuat dari itu. Dan ternyata orang itu adalah Longsa. Nili bilang Longsa adalah orang terkuat kedua setelah Raja Iblis di Guild Kegelapan. Kemudian Raja Kota dan lainnya tidak akan membiarkan Longsa dan Guisa melarikan diri. Longsa pun mengatakan selain Tuan Yemo, ia menemukan orang yang menarik yaitu Nili. Dan mungkin saja Raja Iblis juga tertarik kepada Nili. Longsa pun membuat pelindung yang sangat kuat untuk mengurung Nili. Bahkan Raja Kota saja tidak bisa menembusnya. Sementara Longsa bilang walaupun Nili seperti anak kecil, tapi ia bisa mengatur formasi besar 10.000 roh iblis ini. Ia pun menduga Nili menggunakan metode penyaluran jiwa. Longsa pun menanyakan nama roh Nili. Ia juga menanyakan berapa kali Nili menggunakan penyaluran jiwa. Mendengar hal itu, Nili pun bergumam. Ketika mencapai puncak legenda, kultivasinya akan sulit ditembus. Sampai muncul seorang jenius yang luar biasa menciptakan metode penyaluran jiwa dan menanamkan jiwanya dalam tubuh anak-anak, dan juga disebut teknik yang terlarang. Nili pun menduga bahwa pemimpin Guild Kegelapan yaitu Raja Iblis menggunakan metode penyaluran jiwa. Kemudian Longsa pun menawarkan pada Nili untuk menemui Raja Iblis nanti. Mendengar hal itu, Nili pun mengetahui bahwa ia adalah Longsa. Nili pun tidak akan membiarkan Longsa lolos begitu saja, dikarenakan kelak itu akan menjadi masalah. Nili pun bilang jika ingin membawanya pergi, maka orang itu harus memiliki kekuatan yang kuat. Mendengar hal itu, Longsa pun terpancing. Kemudian Nili pun tidak akan segan-segan dikarenakan musuh kali ini sangat arogan. Ia pun tidak akan membiarkan Longsa lolos begitu saja. Nili pun bergumam bahwa setiap orang yang mencapai tingkat legenda mengira dirinya sudah mencapai puncak dunia. Namun jika ada seseorang yang di atas tingkat legenda, maka tentu saja ingin bertarung dan membuktikan kekuatan mereka. Di saat itu, Guisa pun memperingati Longsa tentang formasi ini. Namun Longsa bilang dengan darah naga bumi ditambah lagi harta pelindung, bagaimana ia bisa takut pada formasi ini? Ia juga mengatakan ia baru saja naik ke puncak ranah legenda. Daripada itu, ia harus mencoba kekuatan formasi 10.000 roh iblis ini. Mendengar hal tersebut, Nili pun bergumam. Ia juga seperti ini ketika mencapai ranah legenda di kehidupan ia sebelumnya. Ketika itu, Nili meremehkan dan merasa tak terkalahkan. Namun, pada akhirnya, Nili pun dikalahkan oleh beberapa monster di dunia. Dan tidak sengaja, Nili pun memasuki ruang dalam buku ruang dan waktu. Setelah hal itu, Nili pun baru mengerti bahwa di atas langit masih ada langit. Kemudian Nili pun menggunakan telapak matahari dari formasi untuk menyerang Longsa. Sementara Longsa bersiap dengan roh naga sayap emasnya. Melihat hal itu, Raja Kota pun mengetahui bahwa roh naga ini lebih kuat dari naga bumi sisik miliknya waktu itu. Longsa bilang ia akan melihat seberapa kuat formasi 10.000 roh iblis ini. Kemudian terjadilah bentrokan kekuatan hebat di sana. Bahkan Tuan Yeso mengatakan takutnya siapapun yang menghadapi kekuatan ini akan segera hancur menjadi abu. Di sisi Nili, ia pun menguatkan serangan formasi dengan tapak matahari agung. Sementara Longsa mengatakan kekuatan formasi ini sangat hebat. Bahkan harta karun tingkat legenda saja tidak bisa melindunginya. Hingga akhirnya Longsa pun terpental akibat serangan formasi tersebut. Saat itu, Raja Kota berkata, setelah Longsa menerima serangan formasi ini, ia tidak menyangka Longsa masih hidup. Sementara Guisa bilang, pusaka tingkat legenda yang diberikan oleh Raja Iblis pada Longsa, semuanya menghilang dikarenakan serangan dari formasi ini. Mendengar hal itu, Longsa mengatakan ternyata formasi ini memiliki kekuatan. Dan ia pun memutuskan akan melarikan diri. Namun Longsa mengatakan ia menunggu Nili di Guild Kegelapan 3 bulan lagi.
Jika Nili tidak datang, maka guit kegelapan sendiri yang akan menjemputnya. Setelah hal itu, Nili pun berniat akan menggunakan formasi untuk mencegah mereka berdua pergi. Tapi Nili mengetahui bahwa kekuatan jiwanya terkuras habis. Namun, meski begitu, ini adalah kesempatan bagus, yaitu untuk mencari keberadaan guit kegelapan, dikarenakan mereka berdua terluka parah. Tapi saat itu, Tuan Yeshio pun menyuruh Nili berhenti menggunakan formasi. Karena jika Nili menggunakan formasi lagi, pastinya Nili akan sekarat. Hal itu pun akan membuat Jiun terpukul. Ditambah lagi, Mansion Raja Kota pasti akan kehilangan Nili. Sementara di sisi Raja Kota, ia pun menyuruh semuanya berhenti mengejar mereka. Setelah hal tersebut, Tuan Yeshio pun bertanya kepada Nili apa rencananya. Dikarenakan Longsa berjanji 3 bulan lagi ia akan menjemput Nili. Nili bilang 3 bulan lagi cukup untuk meningkatkan kultivasinya. Kemudian Raja Kota pun tiba dan mengatakan, setidaknya Longsa sudah menjadi praktisi legenda bintang 3. Ditambah lagi dengan Raja Iblis dengan kekuatannya yang belum diketahui. Jika mereka menyerang penuh ke kota Glory, maka takutnya Raja Kota dan lainnya akan sulit menghentikannya. Namun, Nili bilang Raja Kota sudah ada di tingkat legenda. Ditambah lagi, 2 jenderal guit kegelapan sudah terluka. Dan guit kegelapan mungkin tidak akan menyerang jika Raja Iblis tidak bersama mereka. Mendengar hal tersebut, Raja Kota pun menduga Nili adalah praktisi dengan jiwa reinkarnasi yang kuat. Namun, Nili mengatakan ia tidak pernah meninggalkan keluarganya semenjak kecil. Nili bilang ia hanya lebih pintar dari orang lain. Setelah hal itu, Nili pun mengajak Raja Kota untuk membahas hasil pertempuran kali ini. Lihat para prajurit yang terluka dibawa untuk diobati. Tuan Yeshio pun berkata, meskipun sebagian keluarga besar terluka, tapi keluarga suci sudah musnah. Dan itu merupakan hal baik untuk kota Glory. Saat itu, Raja Kota pun mengetahui mengapa ayahnya selalu saja mengerutkan keningnya saat pulang. Dikarenakan ia khawatir dengan kota Glory. Raja Kota pun yakin ayahnya sedang menjelajahi tempat rahasia. Dengan begitu, kota Glory pun lebih banyak persiapan untuk melawan guit kegelapan. Di sisi Nili, ia pun mengetahui bahwa 3 bulan lagi akan ada pertempuran melawan Raja Iblis. Nili pun bertekad dia tidak akan kalah, dikarenakan ini menyangkut kelangsungan hidup kota Glory. Di lain tempat, Guisa pun menanyakan bagaimanakah luka Longsa. Dikarenakan Longsa batuk mengeluarkan seteguk darah. Longsa bilang ia tak menyangka bahwa formasi ini sangat kuat, bahkan hampir menghancurkan lautan jiwanya. Ditambah lagi, selain Raja Iblis tidak ada yang mampu menyakiti Longsa selama 10 tahun. Namun hari ini ia dikalahkan dengan begitu parah. Mendengar hal tersebut, Guisa pun mengatakan kenapa Longsa bertindak sembrono kali ini. Karena dulu Longsa yang mengingatkan Guisa untuk bertindak secara hati-hati. Longsa menjawab dikarenakan ia sudah lama naik ke tingkat legenda. Meskipun hanya perlu 1 langkah lagi agar menjadi puncak legenda, namun ia tidak ada kemajuan. Longsa berpikir solusi untuk menerobos ke puncak legenda bukanlah dengan berlatih. Mendengar itu, Guisa pun tahu bahwa Longsa ingin menerobos dengan melawan formasi ini. Longsa mengatakan apa Guisa ingin selalu dibawa perintah 1 orang. Ditambah lagi, Longsa mengingatkan untuk jangan mengendurkan kultivasi. Longsa juga tahu bahwa orang yang mengendalikan formasi ini sangat berbahaya, dan mereka harus berhati-hati ke depannya. Mendengar hal itu, Guisa pun merinding dengan apa yang dikatakan oleh Longsa. Ia juga beruntung dikarenakan bisa kembali hidup-hidup. Kemudian Longsa mengatakan setelah kembali ke guit kegelapan, beritahu semua bawahan jangan ada yang boleh masuk ke kota Glory tanpa perintah Longsa. Dan setelah Raja Iblis keluar, baru membuat keputusan lain. Longsa pun menduga pihak lain juga memiliki roh reinkarnasi yang kuat. Jika mereka menemukan petunjuk lain, maka mereka berdua akan mati. Sementara di pasar kota Glory, Tuan Yeshio dan Tuan Yeshio pun sedang berjalan di sana. Saat itu, pedagang pun membicarakan tentang keluarga suci yang bergabung dengan guit kegelapan. Namun, untungnya Raja Kota dan lainnya bisa mengusir guit kegelapan. Tapi mereka juga mengetahui bahwa sebenarnya formasi dikendalikan oleh Nili, yaitu untuk mengusir guit kegelapan. Pedagang bilang prestasi Nili tidak kalah dengan penguasa kota ataupun Tuan Yemo.
Mereka pun mendengar kabar bahwa Nili adalah penerus Raja Kota berikutnya, dikarenakan diketahui Raja Kota telah berhenti melatih Yehan. Mendengar itu, mereka pun tahu bahwa Yehan adalah pengkhianat. Kemudian Tuan Yexiao pun melapor kepada Raja Kota bahwa keluarga suci bergabung dengan Guild Kegelapan untuk menyerang, dan total ada 135 orang yang terluka. Dan itu berkat Nili yang berhasil menahan Longsa. Di sisi Nili, ia pun sedang berkultivasi sembari mengingat pertarungan dengan Guild Kegelapan. Nili juga mengingat tentang pertemuannya dengan Raja Iblis di makam Kaisar Kongming waktu itu. Setelah hal tersebut, Nili bilang masalah serangan gelombang binatang keluarga suci telah dibereskan. Satu-satunya yang tersisa adalah Guild Kegelapan yang bersembunyi di dalam kegelapan, dan juga Raja Iblis yang mengancam kota Gloria waktu itu. Nili pun tidak bisa beristirahat dengan tenang sebelum masalah ini selesai. Nili tahu dengan kecepatan kultivasinya saat ini tidak akan mencapai tingkat legenda dalam waktu yang cepat. Di saat itu, Nili pun memiliki cara. Namun ia ragu akan hal itu. Hingga pada akhirnya Nili pun meminta sesuatu kepada leluhur Yayan. 我有一事相求，